Shalom semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya di rumah? Kakak percaya walaupun kita beribadah di rumah, tapi ketika kita beribadah dengan baik dimanapun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mempermuliakan Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, berkati kami semua, dan kami rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama memuji dan mempermuliakan Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Generasi perkasa. Generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Apa kabar? Luar biasa, Apa kabar? luar biasa. Kami semangat karena Yesus beserta kami, kuat karena Yesus beserta kami, lebih dari pemenang, generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta kami, kuat karena Yesus beserta kami, lebih dari pemenang, generasi perkasa dalam iman. Di kosmos, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Di kosmos, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan
adik-adik, tadi kita sudah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau tadi kami sudah mempermuliakan Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami, berikan kami telinga seorang murid, hati yang duduk tenang untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Harumnya kasih. Sekecil Danu tinggal dekat sebuah danau kecil. Danau itu menjadi sumber penghidupan penduduk desanya. Ikan-ikan berkeriapan di sana. Hingga danau ini menjadi kebanggaan desanya. Danau ini juga dikelilingi oleh bukit yang indah dan pepohonan yang hijau, membuat setiap pengunjungnya merasa nyaman, membuat setiap orang yang datang ke danau itu merasa senang. Pada suatu hari, Danu melihat bunga-bunga di atas danau. Alangkah manisnya bunga-bunga itu, kata Danu. Saya akan memetiknya untuk papa dan mamaku. Danu tidak mengetahui bahwa bunga-bunga itu berbau tidak enak. Tidak ada orang yang mau memetik dan menaruh bunga-bunga itu di dalam rumahnya. Malahan bunga itu berduri. Tiba-tiba terdengar suara astaga. Tangan Danu berdarah. Aduh. Danu menjerit. Tetapi, apakah Danu berhenti memetik bunganya? Ternyata tidak. Danu tetap memetik bunga itu. 1, 2, 3, 4. Danu memetik 4 bunga untuk keluarganya. Ia pun tersenyum puas karena berhasil memetik 4 warna dari bunga itu. Hati Danu sangat senang karena Danu ingin berbagi bunga untuk keluarganya. Ketika Danu membawa bunga-bunga itu pada ibunya, ibunya berkata, "Terima kasih Danu, kau sangat baik. Kau anak yang baik. Kau anak yang sangat mengasihi keluarga. Terima kasih Danu." Tetapi kakak perempuannya berkata, "Bunga-bunga itu baunya tidak enak sekali. Ibu tidak akan menaruhnya di dalam rumah. Bukankah begitu Ibu?" Ibunya berkata, "Baunya harum bagi Ibu. Karena Ibu mencium kasih anakku di dalamnya." Danu begitu gembira dan ia memeluk ibunya. Adik-adik, apakah benar Ibu Danu mencium kasih? Dapatkah seseorang mencium kasih? Itu tidak benar. Tetapi apa maksud Ibu Danu? Sekalipun baunya tidak enak, dia menyukai bunga-bunga itu karena bunga-bunga itu menyatakan padanya bahwa Danu begitu mengasihinya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi
kita mau melihat bahwa Yesus Kristus pun mengasihi kita dan memberikan dirinya sendiri untuk kita sebagai suatu persembahan dan korban bagi Tuhan. Suatu persembahan yang harum, suatu persembahan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Yesus sangat mengasihi kita sebagai umat manusia. Apabila kita mengikuti Yesus dan mengasihi Yesus, dengan itu kita harus mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, kalau kita saling menolong satu dengan yang lain, kalau kita peduli dengan satu dengan yang lain, maka bagi Allah kita adalah persembahan Kristus yang harum. Nah, adik-adik, maukah kita menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan? Bagaimana caranya kita mau membagi atau mau menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan di tengah kehidupan kita saat ini? Kita harus memulai dari hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan rumah kita. Seperti Danu menunjukkan kasihnya dengan mau membawakan bunga-bunga untuk keluarganya. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, kita harus memulai di dalam rumah dengan cara kita harus menghormati kedua orang tua kita, mengasihi keluarga kita mau membantu orang tua kita mau menolong orang tua kita, keluarga kita mau menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita. Setelah itu kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita di sekolah, kepada teman-teman kita di lingkungan rumah kita. Kita juga mau menunjukkan kasih kita dengan kita senantiasa rajin berdoa, kita senantiasa rajin membaca firman Tuhan, maka kita mempersembahkan yang berbau harum bagi Tuhan. Dari cerita Danu tadi, kita mau belajar bahwa kita pun juga mempersembahkan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang berbau harum dan mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dalam setiap hari kami jalani hari-hari kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami rindu, kami mau bertumbuh berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa ikut ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.